sumber pembiayaan dan pola usahanya terlanggar satu saja, maka dia disebut open loop. Bisa diikutin Bapak Ibu? Untuk melihat ini tidak lebih dari 2-3 menit. Jadi Bapak Ibu yang di dinas, tidak lebih dari 2-3 menit. Jadi nggak ada namanya validasi lama-lama. Lihat gitunya langsung sebentar plek, 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 sudah ketahuan. Bisa diikuti ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah dilakukan ini namanya validasi on desk. Validasi on desk itu cuma bisa melihat lengkap dan akurat atau tidak. Tapi tidak bisa menentukan benar atau tidak isinya. Benar atau tidak harus dilakukan namanya melalui validasi lanjutan. Validasi lanjutan itu bisa dilakukan secara daring, bisa dilakukan melalui kunjungan langsung. Secara daring itu artinya Bapak Ibu bisa melalui Zoom, bisa melalui video call, bisa melalui Google Meet, bisa melalui aplikasi apa saja. Yang penting direkamnya Bapak Ibu dinas. Tujuannya adalah mau video call ya boleh, mau apa boleh, yang penting direkam. Direkam itu artinya Bapak Ibu punya bukti, sudah melakukan dan seterusnya. Apa yang dicek? Cuma gampang Bapak Ibu. Yang tadi, penyimpan. Tadi misalnya koperasinya cuma mengakui dia cuma yang diisi cuma 3A dan 3C. Close loop kan? Bener nggak? Kita ingin menguji, bener nggak yang tadi penyimpan yang diakuin sebagai anggota itu benar-benar anggota. Nah, itu dilakukan namanya validasi lanjutan. Bisa melalui daring, melalui video call. Coba dong Bu atau Pak, lihat. Ya, lihat coba berapa jumlah penyimpannya yang dilaporkan. Misalnya, saya beri contoh. Yo, jumlah penyimpan yang dilaporkan cuma 500, misalnya begitu. Maka Bapak Ibu cukup ngambil sampel 3. Kalau sampai dengan 1000, ambil sampelnya 3, nggak usah banyak-banyak. Kalau sampai dengan 1000 penyimpannya, cukup sampel yang diambil 3 saja. Tapi kalau Bapak Ibu melihat, ini kooperasinya kurang kurang gitu, saya nggak yakin kalau 3, mau ngambil 5 boleh, ngambil 6 boleh. Prinsipnya Bapak Ibu cuma caranya gampang. Berapa sampel yang mau diambil, misalnya contohnya tadi 3, 3 plus 1, kan berarti 4 kan? Berapakah jumlah penyimpannya? Ada 500, biar bulat aja nih ya Pak. 500 dibagi 4, berarti 125. Jadi sampel yang mau diambil nanti sampel yang nomor ke 125, 250, dan 375. Bisa diikuti? Tapi menentukan sampel yang pertamanya bebas sebenarnya bagi teman-teman dinas. Saya mau memulainya dari 100, boleh nggak? Boleh. Dari 100 berarti tambahin 125. 100, 225, 350. Sampel yang harus terpilih. Gitu loh Bapak Ibu. Kita menggunakan namanya systematic random sampling. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kalau Bapak Ibu melakukan, kami melakukan, siapapun yang melakukan sepanjang diberitahu metodologinya kita begini, akan ketemunya sama. Kalau itu 500, kita ngambil 3 sampel dengan systematic random sampling, dimulai dari sampelnya yang ke 100, maka ketemunya 100, 225, dan 350. Tapi kalau menggunakan adalah sudah cara bodon saja, ketemu itu 125 ya, kita mulai 125 dan kelipatannya 125, 250, 375. Jadi Bapak Ibu, koperasi nggak bisa ngakalin, oh saya hitung-hitung paskan sekian, nanti ketemunya ini aja yang dipermak. Nggak bisa. Karena yang namanya dinas bebas menentukan sampel pertamanya berapa. Mau 100, mau 200, mau berapa untuk sampel pertamanya. Tapi kelipatannya itu menggunakan kelipatan tadi. Ya Bapak Ibu, pasti nanti akan ketemu. Dari hasil UT selama ini selalu adalah tidak lolos dari yang saya amati selama ini, tidak ada koperasi yang lolos dari ini. Selalu ketemunya adalah itu bukan anggota. Jadi contohnya ini sampelnya 125, 250, 375. Benar kan? Kita minta 125 itu namanya siapa? Ali. 250 namanya siapa? Badu. 375 namanya siapa? Cakil. Misalnya gitu loh Pak. Jadi Ali, Badu, Cakil. Kita minta mana yang namanya Ali. Yuk kita lihat ke daftar buku anggota. Terdaftar nggak dia sebagai anggota? Di buku anggota. Kalau dia tidak terdaftar, berarti Bapak Ibu ini bukan
penyimpan ini bisa dipastikan bukan anggota. Benar nggak? Yang kedua, kemudian apakah simpanan pokoknya sudah dilunasi? Karena syarat untuk jadi anggota itu adalah tercatat dalam buku anggota dan simpanan pokok telah lunas. Nah, lunas nggak? Lihat di buku simpanan pokok. Dari yang saya lakukan uji petik di beberapa koperasi, rata-rata tidak terpenuhi simpanan pokoknya. Jadi problem ini Bapak Ibu, benar kan? Nah yang ketiga, seandainya yang pertama terpenuhi, yang kedua terpenuhi, ada yang ketiga Bapak Ibu. Kalau dia sudah menjadi anggota lebih dari 1 tahun, waktu dibagikan SHU di tahun 2023 misalnya, ya, atau tahun 2024 sekarang ini, ternyata dia tidak dapat SHU, nah pengurus koperasinya harus bisa menjelaskan kenapa dia nggak dapat SHU. Kalau dia jadi anggota penyimpan aktif sudah lebih dari 1 tahun, harusnya dia berhak dapat SHU. Bisa diikutin ya Bapak Ibu? Cuma menggunakan 3 kriteria itu. Kalau itu lolos, maka dia dianggap sah sebagai anggota. Cuma diambil 3, tapi kalau 3 nggak lolos kan berarti yang lainnya isinya banyak, itu barang bodong kan, keanggotaan yang bodong. Benar nggak? Nah selama ini yang kami lakukan uji petik bersama Pak Dandi kebanyakan tidak lolos. Berikutnya Bapak Ibu, kemudian kita lakukan uji untuk butir 5. Tapi maaf tadi, kalau penyimpan atau peminjamnya lebih dari 1.000 sampai 10.000, Bapak Ibu carinya 3 dalam setiap jenis. Misalnya simpanan, kan ada simpanan, ada tabungan, ada simpanan berjangka, ada simpanan lainnya, simpanan khusus. Masing-masing diambil 3, 3, 3, berarti 9. Tapi kalau anggota penyimpan Bapak Ibu lebih dari 10.000, maka harus diambil 3 pada setiap jenis nama simpanan. Misalnya ada namanya misalnya apa? Tabungan harian, tabungan mingguan, tabungan bulanan, tabungan hari raya, tabungan apa, masing-masing harus diambil 3, 3, 3. Gitu loh Bapak Ibu. Bisa diikutin ya Bapak Ibu ya. Jadi idenya seperti itu. Tapi kalau lebih dari, nah itu kalau lebih dari 10.000, jadi kemungkinan ada 3, diambilnya tetap 3, supaya Bapak Ibu tidak sulit, teman-teman dinas, diambilnya 3, kalau kurang dari 1.000, 3 gelondongan. Tapi kalau lebih dari 1.000, berarti 3 setiap jenis. Kalau ini pinjaman, setiap jenisnya apa? Ada pinjaman konsumtif, ada pinjaman modal kerja, ada pinjaman investasi, kan gitu ya? Atau pinjaman lainnya, masing-masing diambil 3. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu lebih dari 10.000, apa nama-nama pinjamannya? Tolong diambilin 3, 3, 3, 3, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dilihat Bapak Ibu? Kembali lagi tadi dicek. Oh, peminjam itu tercatat enggak di buku anggota? Setoran pokoknya udah lunas belum? Lihat di buku simpanannya. Benar kan? Yang ketiga, dia kalau sudah lebih dari 1 tahun jadi anggota, dapat SHU tidak. Kalau enggak, ini sebenarnya cuma anggota-anggotaan gitu kan, bukan anggota beneran. Kan banyak ini dalam prakteknya, gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi kedepannya memang akan menjadi koperasi yang baik lah kedepannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian cukup 3 ini dilihat untuk menentukan closed loop dan open loop, nggak ada yang lain. Nah, kemudian tapi kalau untuk kepentingan pengawasan, mumpung Bapak Ibu melakukan, boleh lihat, oh dia punya